Wilujeng Sumping di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Tepang deui di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Alhamdulillah akhirna. Tepang deui sareng indah di Rebo Nyunda. Mari kita melestarikan kembali kebudayaan Sunda dengan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kesundaan. Untuk apa? Untuk menambah kecintaan kita kepada daerah tempat kita tinggal, tempat kita dilahirkan, yaitu Tatar Sunda. Dan seperti biasa, Indah gak bakalan sendiri di sini ya. Indah bakalan ngobrol sama Nadira. Nadira gimana? Kumaha damang? Alhamdulillah Damang. Alhamdulillah. Hari ini kita bakalan ngobrolin apa nih, Nad? Tentang kesundaan. Kita bakal ada ungkapan atau panggilan yang ada di budaya Sunda atau di bahasa Sunda. Bisa untuk sapaan laki-laki perempuan juga di lingkungan keluarga atau lingkungan apa ya? Kayak lebih tua, lebih muda gitu. Iya. Betul. Jadi hari ini kita bakalan ngobrolin tentang panggilan-panggilan yang ada di orang Sunda, khususnya kalau misalkan di Indonesia kan perempuan ya udah dipanggilnya perempuan, laki-laki ya udah dipanggilnya laki-laki. Nah, kalau di Sunda tuh banyak banget panggilannya. Ada laki-laki aja deh ya, ada akang, ada amang, ada aa, ada ujang gitu kan. Ujang itu bukan nama orang tapi nama panggilan. Biasanya kalau kita belum kenal gitu sama orang, Jang kamu namanya siapa gitu. Gitu. Dan perempuan juga banyak ternyata panggilannya. Ada teteh, bukan hanya teteh aja, ada ece, ada nyai, terus ada neng, bukan eneng ya, itu beda. Nah, hari ini kita akan bahas apa aja sih perbedaannya dan apa aja, gimana cara menggunakan kata tersebut. Kan biasanya kalau di orang Sunda, mungkin orang-orang luar familiarnya ya udah panggilannya akang teteh. Tapi pada saat apa sih kita memanggil aa misalkan? Kalau aku jujur ya, kalau aku manggil ke orang yang baru kenal aa tuh kayak agak romantis gitu gak sih, kayak dulu gitu kan. Kayak terlalu akrab jatuhnya ya. Biasanya Padahal baru kenal gitu. Biasanya ke keluarga, kalau keluarga ke aa gitu ya. Tapi kalau yang baru-baru kenal akang kayak gitu. Nah, kita akan coba bahas lebih dalam lagi. Nah, kalau dari Nadira gimana? Dari aku juga sih kayak perlu dibahas juga ya, soalnya kadang bingung nih manggil orang yang misalnya kita teh baru ketemu, kan asa gimana kalau misalnya dia lebih tua daripada kita gitu, ternyata lebih muda daripada kita. Bingung juga nih kira-kira panggilan apa yang cocok buat mereka gitu. Coba Nadira yang cowoknya deh. Kalau cowok tuh kan ada akang, aa, amang kayak gitu. Nah, itu apa perbedaannya? Ada gak sih? Jadi kalau misalnya buat yang orang tua nih, lebih tua daripada kita atau kakek, bisa ayah gitu ya, kita bisa memanggil aki atau abah. Abah gitu, walaupun belum kenal. Abah punten ieu teh di mananya gitu. Kadang sih aku juga kalau yang yang tukang jualan nih udah tua manggilnya bah gitu. Abah Lebih sopan gitu. juga kan, iya. Betul. Terus ada Uwa. Nah, tapi kalau Uwa ini tuh lebih universal ya. Laki-laki bisa, perempuan bisa. Biasanya ini tuh buat kakak dari orang tua kita gitu. Terus ada mamang atau emang. Jadi panggilan untuk adik dari ayah atau ibu laki-laki, atau bahasa Indonesianya paman ya. Nah, jadi kalau kita tuh adalah keponakan paman kita, jadi kita tuh keponakan mamang kita, emang gitu bahasanya. Terus ada aa atau akang, kakak laki-laki dalam keluarga Sunda. Untuk sebutan aa bisa juga disingkat a saja. Sama halnya dengan akang, bisa kang saja. Lazimnya penyebutan aa ini untuk saudara laki-laki di dalam keluarga. Nah, kalau misalnya akang ini lebih bersifat umum untuk laki-laki yang lebih tua. Terus yang terakhir ada jang, hi gitu kan. Nah, biasanya untuk memanggil atau menyebut laki-laki yang lebih muda daripada kita. Nah, jang ini kependekan dari ujang, begitu juga
I kependekan dari Ai yang berarti adik. Rai Rai ya. iya. Ujang terus Rai itu tuh biasanya kalau ke orang-orang yang lebih muda adik tajang pangmeserkeun uyah. Iya ya Atau suka gitu ya. iya, Jang baru nyadar jang kayak gitu, bukan jang bukan. Nah itu ya, itu adalah panggilan-panggilan untuk laki-laki. Jadi kalau misalkan kamu bukan orang Sunda, familiarnya silahkan panggil akang atau Akang kang aja lebih umum ya. Kang, jangan aa. Karena A tuh untuk orang Lebih Sunda tuh keluarga. hanya untuk keluarga saja, kecuali kamu jadi keluarga kita ya. Kalau kalau Ua juga sebenarnya lebih ke keluarga gak Keluarga sih? iya. Jarang kalau umum manggilnya Ua. Iya, lebih mana ke gitu bah kan. aja kalau Iya. lebih mungkin lebih tua daripada kita gitu. Abah terus tadi lagi Amang. Kalau Amang ini Amang tukang Mang bakso. bakso. Itu Amang. Mang beli bakso. Kayak gitu. Nah sekarang aku mau yang perempuannya juga sama ternyata, banyak sebutannya gitu ya, banyak panggilannya. Pertama biasanya kalau yang familiar itu teteh. Jadi kalau orang Sunda itu identik dengan teteh-teteh Sunda yang sangat luar biasa, ini ya cantik. Biasanya kalau teteh-teteh tuh orang Sunda tuh identik dengan kelembutan tutur katanya. Teteh-teteh Sunda dengan kecantikannya, amin. Amin. Dan teteh ini merupakan panggilan atau sebutan akrab dan penghormatan, bahkan kalau secara kesundaan ini terhadap orang yang lebih sepuh gitu, lebih tua. Nah, lebih tua misalkan kating lah, teh Nadira, teh Indah gitu. Kalau yang lebih muda nanti ada. Kemudian ada cece. Cece itu sebutan akrab dan tidak terlalu formal bagi ibu atau perempuan tua. Ini juga sama. Tapi kalau misalkan cece itu biasanya mereka mana, biasanya ini lebih akrab gak sih, kayak Iya. Nadira Tetangga atau ke temen ya iya, biasanya. mereka mana ih gitu kan. Itu cece biasanya. Kemudian ada juga mana ini? Ada neng. Kalau tadi Ujang, kalau Ujang itu untuk laki-laki, wah ada backsound. Kepencet. Aduh. Kalau Ujang itu untuk laki-laki, kalau Neng itu untuk perempuannya. Jadi kalau misalnya kita mau manggil adik kita yang lebih kecil ataupun yang lebih muda daripada kita, itu kita bisa manggil Neng. Neng, beli saus dong gitu, minta tolong beli saus atau yang lainnya. Terus ada juga panggilan Nyai. Kamu pernah dipanggil Nyai? Enggak, alhamdulillah belum pernah. Nyai itu biasanya ada di Sunda, tapi yang dalam banget tuh, kayak di desa banget. Atau biasanya Nyai itu di lingkungan pesantren, ya kan, istrinya Kiai. Soalnya kan kalau zaman sekarang dipanggil Nyai itu mikirnya kayak Nyi Rocky dulu gitu. Iya. Jadi kayak terlalu apa ya, tua gitu mikirnya. Padahal mah enggak ya. Enggak. Buat apa? Adik perempuan padahalnya itu. Nyai juga kayak gitu. Jadi memang banyak banget kamu panggilan untuk perempuan. Kalau misalnya kamu belum kenal nih, ini namanya siapa sih, kamu bisa panggil teteh aja. Teh namanya siapa? Bahkan aku kadang kalau belum kenal ya sama orang, mau dia lebih tua atau lebih muda kan gak tahu ya, panggilannya teteh aja gitu. Atau kalau misalnya ke anak-anak SD, Neng gitu, Neng. Kayak gitu. Dan fun fact juga, di Sunda tuh istilah, nanti kita coba bahas kali ya minggu depan, istilah tentang keturunan dalam bahasa Sunda tuh banyak banget. Pernah belajar gak nanti SD? Belum sih. Misalkan ada namanya boa-boa. Aku belum pernah mendengar. Ada apa sih namanya? Pokoknya ada Aki Tigigir, Nini Tigigir, Buyut, Incu. Kayak silsilah gitu ya. Silsilah nanti kita coba bahas kali ya, tentang kayak kalau misalkan ke kakaknya mamah tuh apa namanya, Ua kan. Kalau yang bawah tuh ke adiknya mamah itu apa, paman atau paman amang kayak gitu. Nanti kita akan bahas. Dan itu ya khususnya untuk orang Sunda pun ya perlu untuk menerapkan budaya Sunda dalam ranah menyapa orang yang belum kenal gitu kan. Dan kadang kayak ih maneh saha gitu kan. Aing nah itu hati-hati juga, karena banyak orang-orang non Sunda yang belajar tentang bahasa-bahasa yang kasar. Kayak misalkan maneh, sebenarnya maneh tuh bahasa apa ya namanya, bahasa bukan formal juga ya, bahasa yang dibilang kasar enggak,
Cuma kalau dibilang buat orang tua tuh kayak nggak cocok gitu ya. iya betul, karena fun fact juga di Sunda itu ada namanya undak usuk bahasa, Hmm, tingkatan-tingkatan bahasa bahasa gitu kan. Kita nggak bisa tuh kalau misalkan ngomong kalau bahasa Indonesia kan sama aja ya udah, mm-mm. kamu tuh ya kamu aja gitu. Tapi kan kalau di bahasa Sunda tuh ada maneh, terus apa lagi ya? Sia kasar. Sia kan, anjen. Nah, anjen karena yang lebih halus. Sia tuh kasar banget. Mm-mm, Sia naonan sih gitu kan. mm-mm, Aing maung. Nah, kan aku juga kan banyak kayak ada abdi, sim kuring, sim abdi mm-mm, gitu. Ada juga aing, aing tuh kasar banget. Gitu sih. Nanti kita coba bahas kali ya tentang mm-mm. undak usuk bahasa, gimana cara kita berkomunikasi sebagai orang Sunda yang baik. Dan fun fact juga aku sebagai orang Sunda kalau ngomong bahasa Sunda full dari awal sampai akhir kayaknya susah ya. Iya, udah kayak aduh gak ngerti. Mm-mm. Apalagi bahasa Sunda yang ini halus Mm-mm. banget. Kayaknya susah banget, tapi nanti kita coba untuk sharing-sharing supaya setidaknya kita tidak lupa dan kita mengenal bahasa ibu kita bahasanya ya. Bahasa ibu kita yaitu bahasa Sunda. Itu sih dari Nadira, ada yang ingin disampaikan lagi? Udah sih. Aman ya? Oke, Iya. siap. Terima kasih banyak guys sudah mendengarkan Rebo Nyunda pada hari ini. Semoga menambah kecintaan kita terhadap Tatar Sunda, tanah Sunda ini. Karena kalau bukan kita yang melestarikan, mau siapa lagi? Dan kita akan ketemu lagi dalam program Rebo Nyunda. Semoga patepang deui masih ya bahasa Sundanya kan wilujeng tepang deui di Rebo Nyunda Minggu Minggon Payun. Payun. Hatur nuhun sadayana. Dadah. Dadah.